Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Gimana kabarnya murid-muridku yang soleh dan soleha? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, sekarang kita akan membahas hukum tajwid ikhfa syafawi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, keterangan daripada ikhfa syafawi yaitu terjadinya bila mana ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf ba, maka itu dihukumi ikhfa syafawi, dan cara membacanya itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Namun ketika kita menggunakan huruf mim tersebut, kedua bibir kita itu tidak tertutup rapat, melainkan harus direnggangkan sedikit ya. Sekali lagi, cara menggunakan huruf mim tersebut itu kedua bibir kita tidak tertutup rapat ya, melainkan harus direnggangkan sedikit. Contohnya, malahum bihi. Perhatikan di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf ba. Maka di sini dihukumi ikhfa syafawi, dan cara membacanya itu harus disamarkan disertai dengan gunah ya. Jadi cara membaca mim sukunnya itu harus digunakan. Namun ketika kita menggunakan huruf mim tersebut, kedua bibir kita tidak boleh rapat dengan sempurna ya, melainkan harus direnggangkan sedikit. Malahum bihi. Jadi bukan dibaca malahum bihi, tidak seperti itu ya. Contohnya, inna rabbahum bihim. Perhatikan di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf ba, maka di sini dihukumi ikhfa syafawi, dan cara membaca mim sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Namun ketika kita menggunakan mim tersebut, kedua bibir kita harus direnggangkan sedikit ya. Inna rabbahum bihim, seperti itu. Contohnya lagi, asabnahum bidzunubihim. Perhatikan di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf ba. Maka di sini dihukumi ikhfa syafawi, dan cara membaca mim sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Namun ketika kita menggunakan mimnya itu, kedua bibir kita harus direnggangkan sedikit ya. Asabnahum bidzunubihim. Jadi bukan dibaca asabnahum bidzunubihim, seperti itu. Selanjutnya, khasiru anfusahum bima kanu. Perhatikan di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf ba. Maka di sini dihukumi ikhfa syafawi, dan cara membacanya atau membaca mim sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Namun gunahnya itu tidak menutup kedua bibir kita atau tidak merapatkan kedua bibir kita, melainkan harus direnggangkan sedikit ya. Contohnya, khasiru anfusahum bima kanu, seperti itu. Berikutnya, qad ji'tukum bibayyinah. Perhatikan di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf ba. Maka dihukumi ikhfa syafawi, dan cara membaca mim sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Dan ketiga gunahnya itu kedua bibir kita harus direnggangkan sedikit ya. Contohnya, qad ji'tukum bibayyinah. Qad ji'tukum bibayyinah, seperti itu. Berikutnya, yad'una rabbahum bil ghadawah. Perhatikan di sini ada mim sukun lalu berhadapan dengan huruf ba.
maka di sini dihukumi ikhfa syafawi. Dan cara membaca mim sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Namun gunahnya itu kedua bibir kita harus direnggangkan sedikit. Yad'una rabbahum bil ghadawah, seperti itu. Berikutnya wahum bil akhirati kafirun. Di sini ada mim sukun lalu bertemu dengan huruf ba, maka dihukumi ikhfa syafawi. Dan cara membacanya atau membaca mim sukun tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah. Namun ketika kita menggunakan mim sukun tersebut, kedua bibir kita tidak boleh tertutup rapat ya, melainkan harus direnggangkan sedikit. Wahum bil akhirati kafirun, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, terjadinya ikhfa syafawi itu bila mana ada mim sukun lalu bertemu dengan huruf ba. Dan cara membaca ikhfa syafawi tersebut itu harus menyamarkan huruf mimnya disertai dengan gunah. Namun ketika kita menggunakan huruf mim tersebut, maka kedua bibir kita harus direnggangkan sedikit ya. Tidak boleh secara tertutup. Seperti itu. Baik sahabat semuanya, mungkin cukup sekian dulu pelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.